Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengirim kepada kami Roh Kudus yang menjaga, memelihara, yang menerangi, mencerahkan, dan memberikan kebijaksanaan dalam hidup kami, yang memberikan keberanian untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Bantu kami ya Bapa, semoga roh yang ada dalam diri kami itu membuka mata kami untuk semakin mencintai Engkau, semakin mengusahakan buah-buah kasih dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan satu kalimat dari Yesus yang mungkin harus kita renungkan dengan benar dan tepat dan menempatkan konteksnya. Yesus mengatakan segala dosa apapun dapat disembuhkan kecuali dia menghujat Roh Kudus. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan menghujat Roh Kudus? Saudara, kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang membimbing, menuntun, mencerahkan, membuka mata kita, menuntun kita untuk berbuat kebaikan. Maka ketika kita menghujat Roh Kudus, ketika kita tidak mau dibimbing, kalau kita tidak mau dibukakan, ditunjukkan dengan hal-hal yang baik di sekitar kita, dan kita tetap menutup diri terhadap segala kebaikan itu, dan itulah yang disebut dengan menghujat. Apalagi kalau kita sudah close, tutup sama sekali, keras kepala dengan pandangan, dengan sikap, dengan tindakan, dengan perbuatan yang katakanlah bersifat devilis, perbuatan yang bersifat kuasa kegelapan, ya, di mana hatinya, perbuatannya dan tindakannya, ya mungkin dia tidak mengatakan menghujat Roh Kudus, tetapi dari tindakan, dari hidupnya dia dipengaruhi oleh kuasa kegelapan itu dan menutup diri terhadap segala yang baik, ya, menutup diri terhadap segala yang baik, meskipun lewat orang di sekitar, meskipun dia melihat kenyataan hidup yang baik, tetapi dia tetap menolaknya. Ya, inilah yang dimasukkan Yesus, ketertutupan dan kekeras kepalaan, ya, terhadap segala yang baik yang telah ditawarkan Tuhan bagi kita. Sebagai contoh adalah suatu kisah, ada seorang yang berada di rumah dia loteng karena banjir, karena hampir tenggelam rumah itu, dan dia mengatakan bahwa dia hanya ingin Tuhan menyelamatkan dia. Ketika datang bantuan, dia mengatakan tidak, ya. Ketika datang helikopter untuk mengangkat dia, juga mengatakan tidak, saya hanya ingin Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Lalu akhirnya matilah dia. Dan dia bertanya, kenapa Tuhan tidak menolong aku? Tuhan mengatakan, saya telah menolongmu lewat orang-orang yang bersedia mau menolongmu, tapi engkau keras kepala dan tidak mau mendengarkan. Ya, ini sisi lain dari ekstrim kanan, ya, bahwa dia hanya mau mengatakan hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Ya. Dia tidak mau minta pertolongan dari dari orang lain. Sisi lain, dia tertutup. Ya, ada kemungkinan si ekstrim kanan, dia tidak mau mendapat pertolongan dari siapapun kecuali Tuhan. Di sisi lain, di sisi ekstrim, dia sama sekali menutup diri terhadap kebaikan-kebaikan, ya, terhadap kenyataan-kenyataan, terhadap kekeras kepalaan. Jadi unsur kekeras kepalaan, ketegaran hatinya, ya, dan bersifat devilis, bersifat perbuatan-perbuatan yang iblis, ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus,
kata-kata Yesus ini ditempatkan ketika Yesus dituduh, sekali lagi dituduh bahwa dia melakukan pengusiran setan dengan kuasa Beelzebul. Yesus mengatakan mana mungkin iblis melawan iblis. Ya. Mana mungkin. Kalau iblis melawan iblis pasti akan keterpecahan. Ya. Nah, salah satu indikasi bahwa perbuatan kita itu adalah bersifat Davidis adalah kalau kita memecah belah, terpecah. Keterpecahan itu baik di dalam relasi dengan orang-orang di sekitar, tapi juga keterpecahan dalam pribadi kita, pribadi yang tidak seimbang, defilis, yang keterpecahan antara pikiran dan perasaan, antara perasaan dan hati, ya, kacau balau, katakanlah seperti itu. Itu juga tanda juga, sekali lagi tanda, ya. Saya mau mengatakan satu hal penting yang saya pikir harus sadari. Jadi orang itu tidak hanya dikuasai oleh iblis. Kuasai oleh iblis itu seperti kerasukan setan, orang yang aneh, yang kata-katanya itu kata-kata yang seronok, dan seperti ada kekuatan dalam dirinya yang membuat dia tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Itu dikuasai, tapi dipengaruhi. Ya, ini yang saya kira sangat lembut, sangat halus. Kita seringkali tidak menduga ketika orang itu melakukan tindakan jahat. Ya, nampaknya halus, lembut, tetapi ternyata ada sesuatu di balik kelembutannya itu, sikap yang luar biasa. Yang menghancurkan, bahkan bersekutu dengan kekuatan jahat untuk kepentingannya sendiri. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus. Nah, bagaimana kemudian kita lihat, ya, semakin kita mendalam dalam hidup rohani, semakin kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin juga kita merasakan dan mengalami dan melihat bahkan segala hal yang seringkali, ya, berasal dari kekuatan-kekuatan iblis. Ya. Ada banyak contoh, saya mau katakan banyak hal, orang-orang yang bercerita, ya, sangat malas orang tersebut. Ya, anggota keluarganya sangat malas, tidak mau peduli dengan apa yang ada di rumah, dia hanya melakukan tidur, makan, pergi ke sana kemari, yang tidak tahu juntrungannya, tidak peduli dengan siapapun. Nah, ini hal-hal yang seperti ini. Ya. Jadi ketidakpedulian dengan orang lain, bahkan di mata kepala sendiri, sampah yang ada di depan pun tidak mau diambil, dibuang, yang gua nggak peduli, gua nggak pikirin. Nah, itu kan hal yang seperti ini. Ya, jadi semakin dalam kita menghayati hidup rohani, semakin kita tahu ada kekuatan-kekuatan yang di luar diri manusia yang seringkali mengganggu hidup kita. Jangan lupa Yesus pun dibawa ke padang gurun karena Roh Kudus. Dan roh jahat itulah yang menggoda Yesus, menggocok Yesus, ya, untuk taat kepada Dia, untuk tidak taat kepada Allah. Ya, jadi segala sesuatu, sekali lagi, segala dalam tanda petik, sebetulnya kalau mau jujur, dosa itulah buah dari karya roh jahat, roh kegelapan yang mau menjauh dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita untuk mengusir kuasa kegelapan itu. Ya. Maka saudaraku, mari kita terbuka dan membuka diri, ya, supaya melihat kebaikan adalah cara terbaik untuk kita damai dengan diri sendiri, damai dengan orang sekitar kita, damai dengan banyak orang, dan terlebih damai dengan Tuhan. Bersedia dibimbing, dituntun untuk melakukan yang baik, apapun juga yang terjadi. Semoga kita semakin berani juga semakin mendekat kepada Tuhan dan melakukan yang baik, melakukan kasih. Jangan lelah berbuat baik. Ya. Meski kita tahu seringkali perbuatan baik kita dibalas juga dengan kejahatan. Ya, karena kebaikan adalah sifat Allah yang paling fundamental. Karena baik adalah bagian dari kasih Allah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita wajib berusaha, berjuang, dan bergulat untuk memberikan yang terbaik. Untuk memberikan kasih. Karena kasih adalah Allah sendiri. Semoga kita tidak keras kepala dan tidak semaunya.
dan membuka diri kepada kebaikan. Tuhan memberkati kita semua. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.